Halo teman-teman, balik lagi di Urban House ID, channel yang akan kasih kamu info menarik tentang dunia properti, yang mana bisa kamu jadikan referensi untuk membantu menentukan hunian yang pas. Di video kali ini, Urban House ID akan ajak kamu lagi ke daerah Bogor. Kita akan ke satu perumahan yang namanya Villa Bogor Indah 6. Di sini sedang dibangun beberapa pilihan properti dan ada beberapa juga nih unit yang sudah siap untuk kita review bareng-bareng. Tonton videonya sampai habis. Nah, teman-teman, sekarang gue udah ada di klaster De Gaura. Nah, di belakang gue ini udah ada satu tipe rumah dengan tipe namanya Geranium. Dia punya luas bangunan 36 dan luas tanah itu 84. Gede kan? Kita lihat tuh. Rumahnya menurut gue cantik banget deh. Karena kalau kita lihat dari luar itu dia punya desain yang kekinian banget ya. Jadi kayak ambil gaya-gaya kontemporer gitu. Kalau kita lihat di sini, dia tuh punya lebar rumahnya itu sekitar 6 meter dan dibagi jadi 2. 3 meter untuk taman dan 3 meter lagi untuk carport. Untuk carport sendiri itu cukup sih kalau lu pengen taruh satu mobil dan satu motor. Carportnya dari acian semen ya. Dari acian semen, terus dia ada dibikin dari batu kali kecil-kecil, terus didesain dengan adanya tali air. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen cuci motor atau cuci mobil, itu nggak masalah, airnya nanti akan mengalir ke bawah. Dan teman-teman, sebelum kita masuk, ada satu hal yang pengen gue kasih tahu. Kalau dilihat, di komplek ini tidak terlihat instalasi listrik dengan tiang listrik. Itu kenapa? Karena di Villa Bogor Indah ini, dia itu udah pakai sistemnya listrik underground gitu. Jadi yang namanya saluran listrik atau saluran internet atau saluran telepon itu tuh sebenarnya semuanya udah di bawah tanah. Jadi kita nggak perlu lagi ada instalasi-instalasi tiang listrik di atasnya. Ini tuh tamannya lumayan luas loh. Jadi kalian tuh bisa bikin taman kecil yang proper di sini, atau mungkin kalian punya ide-ide kayak bikin kolam ikan gitu. Ini kayak masih cukup deh. Dan ini karena kondisi standar kita jadi bisa lihat. Ini tuh ada rumput gajah ya. Ada satu pohon, dan yang menariknya dari developernya sudah memberikan satu lampu taman by default untuk yang beli rumah Geranium ini. Oh ya, ada satu lagi yang gua hampir lupa. Untuk kanopi. Untuk kanopi ini tuh udah dikasih langsung dari developernya. Sebenarnya ini besi holo sih, besi holo, warna putih. Tapi di atasnya kanopi ini bahannya udah alderon. Jadi dia itu lebih bagus daripada bahan-bahan yang kebanyakan kanopi yang ada. Di rumah ini juga salah satunya yang paling menarik adalah konsepnya yang menurut gua zaman sekarang banget. Ini tuh enak banget kalau misalnya memang kita mau foto-foto di sini. Cocok banget buat keluarga muda yang pengen punya rumah pertama. Karena di depannya itu bisa dilihat ya, dia punya fasad yang menarik gitu. Ini tuh kayak rumah-rumah kontemporer di luar negeri kalau gue lihatnya. Di sininya dia sampai atas tuh dibikin dindingnya pakai keramik putih dengan list warna gelap. Jadi kontras. Jadi kelihatan gitu dari luar tuh kalau misalnya memang materialnya bagus. Kalau dilihat dari kusennya itu, kusennya aluminium, itu bagus karena itu tahan lama daripada kusen kayu. Nggak dimakan rayap soalnya. Terus yang pasti adalah void ini yang gede banget dan itu menarik banget. Oh iya, kalau buat tukang Gojek nggak perlu pasti akan nyasar sih, karena ini tuh setiap rumah udah dilengkapi dengan nomor blok dan nomor rumahnya. Gue penasaran pengen ngeliat dalamnya. Yuk, kita lanjut. Wih, wah, ini tuh berasanya luas loh teman-teman.
Ini padahal sebenarnya unit standar yang kita lihat sekarang, karena memang mereka belum ada unit contohnya yang dilengkapi dengan desain interior. Tapi apa yang gue rasain, impresi gue yang rasain itu rumahnya tidak sempit gitu. Mungkin karena di sini tuh pencahayaannya bagus. Biasanya kan kalau misalnya rumah-rumah kecil yang mungkin seukuran 36 atau mungkin paling besar 40 kali ya. Mereka itu punya desain interior yang ngakalin punya kaca di sini gitu, biar kasih kesannya luas. Tapi ini kan rumah standar ya, tidak ada desain interior apa-apa. Ini tuh gue ngerasanya tidak sesempit itu, padahal ini 36. Mungkin dia tuh punya ceiling yang tinggi. Kalau dari info marketingnya itu, dari ground sampai ke atas itu, sampai ujung adalah 5 meter. Dan itu tinggi banget, sehingga dia bisa punya void di atas yang ngasih visibilitas matahari itu sangat cukup ke dalam rumah, sehingga kesannya itu jadinya luas. Dan mereka tetap punya 2 jendela besar di lantai utama ini. Dan yang bisa kalian lihat juga, di lantai ini dikasih granit, memang keramik granit, tapi punya desain yang tidak biasa, yang mana sentuhan-sentuhan ornamen agak bikin kesannya tuh mewah. Kita lihat ke kamar 1. Ini ada kamar 1, luasnya 3x3 dengan punya 1 jendela, dan ini jendelanya jendela hidup. Ceilingnya sebenarnya ini yang agak standar karena tidak setinggi yang di ruang tengah, tapi dia juga udah proper teman-teman. Bahkan udah dikasih tempat untuk pasang AC di sini, dan lengkap dengan instalasi listriknya. Jadi kalau kalian pengen pasang AC, ini udah proper banget. Untuk yang ini adalah kamar 2, luasnya 2,5 kali 3 meter, 2,5 kali 3 meter. Ini sebenarnya mungkin bisa buat ruang tidur anak. Atau mungkin kalau misalnya kalian sudah menikah tapi belum dikarunia anak, ini mungkin bisa dijadiin jadi wardrobe atau tempat kerja. Kita lihat ke kamar mandi. Oh. Teman-teman, ini lihat. Untuk kamar mandinya, di dalamnya itu dikasih ornamen dinding, tapi sebenarnya itu dindingnya keramiknya tuh bukan yang kecil-kecil gini persegi, enggak, tapi dia sebenarnya satu keramik dengan desainnya yang kayak gini. Jadi itu dia punya kayak satu keramik besar segini, tapi dia dibikin kayak motif-motifnya tuh kayak di emboss gitu. Kalau mungkin di kamera nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau dari gue langsung yang lihat itu, ini tuh memang kayak dicetak gitu. Nah, ini nih teman-teman. Ini yang menurut gue agak jarang dengan perumahan 36, tapi lu dapet detail kayak gini. Sekali lagi ya, ini tuh rumah yang tidak didesain untuk rumah contoh, tapi ini adalah rumah asli. Dia dikasih pembatas kaca kayak gini. Ini dia dilengkapi juga dengan shower, tapi kalau gue lihat ya ini showernya agak-agak kependekan ya. Tapi ya mungkin karena tinggi gue 175, kalau orang yang agak sedikit kecil daripada gue masih muat sih. Tapi kalau misalnya gue kayaknya mungkin agak di atas gitu. Kalau kalian mau pasang water heater, ini udah disediain nih instalasinya. Pintunya dari PVC, plastik ya. Beda sama pintu kamar. Ini solid banget. Kalau yang ini memang yang plastik. Tapi untuk 36 menurut gue standar lah. Kita lihat ke belakang. Karena ini tipe 84, lagi-lagi kita masih punya kelebihan tanah di belakang itu 2 meter kali 6. Jadi kalian itu sebenarnya masih bisa memfungsikan tanah yang ada di belakang ini untuk ruang. Kalau kamar, kita lihat ini tuh memang tidak terlalu besar. Tapi mungkin ini bisa dijadikan kayak tambahan untuk laundry, atau kalian pengen memperbesar dapur yang ada gitu. Kalau sekarang dapurnya ada di sini.
Kalau gue lihat sih memang standarnya 36 pasti biasanya dari developer itu ngasih dapurnya di luar. Tapi untuk yang tipe ini menurut gue udah cukup proper. Kenapa? Karena sebenarnya udah dibikin bangunan dapurnya, terus dia bikin keramik yang mirip dengan yang ada di kamar mandi tadi. Jadi buat ngakalin supaya ininya tuh nggak flat gitu ya, dia bikin keramik-keramik yang punya desain-desain emboss kayak gini. Kalau di kamera itu kelihatannya cakep pasti. Gue sempat ngobrol sama tim marketingnya sebelumnya, kalau misalnya gue punya toren gitu ya, pengen pasang di atas, bagaimana? Sebenarnya ini dibangun untuk tidak ada beban di atasnya. Tapi kalau kalian pengen menambahkan sedikit upgrade gitu ya, untuk naruh toren dan jadi airnya kalian itu bisa lebih aman, itu masih bisa sih. Tapi memang perlu ada upgrade sedikit. Anyway, unit 36 ini dijual dengan beberapa spesifikasi tanah. Yang biasa dijual memang 36-84, tapi juga ada yang lebih kecil, 36-78. 78 itu berarti kita tidak dapat tanah yang 12 meter di belakang, karena dia ada di sini. Jadi sebenarnya tembok ini adalah akhir dari si rumahnya. Jadi kalau buat yang tipe 78 itu dia di sini. Ini nggak ada gitu. Itu aja sih bedanya. Tapi untuk keseluruhan dari depan sampai belakang dia sama, kecuali sampai di sini. Villa Bogor Indah 6 ini sebenarnya adalah perluasan dari Villa Bogor Indah terdahulu. Jadi komplek ini pun sebenarnya bukan komplek baru ya. Tapi setelah tim Urban House ID masuk ke kompleknya, beberapa fasilitas modern juga udah ada. Seperti ada kolam renang, gym, taman bermain, juga lapangan basket, sampai Indomaret itu ada di dalam kompleknya. Villa Bogor Indah 6 ini memang sedang melakukan beberapa pembangunan yang sepertinya terlihat menarik nih. Apalagi dengan adanya klaster baru, yaitu The Gaura yang punya unit-unit rumah kece, kayak rumah Geranium ini. Menurut kami, rumah ini punya kualitas bangunan yang oke, tanah yang masih cukup untuk dijadikan rumah tumbuh, dan fasad yang menarik. Untuk akses transportasi, lokasi VBI 6 ini cukup dekat dengan stasiun kereta KRL Cilebut, yang kira-kira bisa diakses sekitar 10 menitan kalau naik motor. Untuk harga, unit Geranium dengan luas tanah 84 dan luas bangunan 36 ini mulai dijual dengan harga 700 jutaan. Atau kalau tanahnya lebih kecil, kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah. Pembayarannya bisa dengan cash keras, cash bertahap, atau KPR. Ya, segitu dulu aja video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Follow juga sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih sudah menonton. Bye! Yang mana sebenarnya